kata lain bantuan dari gereja senja sialan. Kenapa mereka membantu mutan? Ya, mutan perlu meningkatkan virus Wave dan mendapatkan kapasitas reproduksi, sementara gereja senja membutuhkan teknologi Eden di revisi nomor 05. Keduanya telah memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Kurasa mereka bekerja sama karena itu. Bagaimana menurutmu? Apakah kita bisa membuat para mutan ada di pihak kita memenangkan itu? Tidak mungkin. Mereka sudah bekerja sama untuk waktu yang lama. Mereka mendapatkan kesuburan, dan maka tidak akan ada manusia yang hidup di kota ini. Bagaimana dengan mengubah sudut pertama, menemukan tempat perlindungan 05, kemudian memberikan proyek Eden dan kepada gereja senja sehingga mereka kehilangan motivasi untuk mengendalikan kota Wanghai, kehilangan pasokan bantuan asing dari jalur produksi senjata sektor 7. Para mutan tidak akan menyerang lagi. Rencana utama mereka adalah membangun kolonial untuk meninggalkan bumi. Mereka juga dapat memiliki konflik dan kepentingan kita. Ngomong-ngomong, Han Junhua tidak tahu bahwa aku memiliki proyek Eden bersamaku. Baiklah, aku pikir itu tidak akan cukup dengan itu. Baiklah, hanya ada satu jalan. Kalau begitu, kita akan berperang dengan mereka berdua, mutan dan gereja senja. Namun menilai dari situasi cadangan amunisi kota Seyang dan Anda tidak memiliki GIASI dalam 10 hari, bukan? Saya khawatir kita tidak bisa menyerah di sektor 7. Di sini, aku akan menyediakan amunisi sebanyak apapun. Diambil dari pangkalan Fishbone. Itu tidak mungkin, kita tidak punya amunisi yang tersisa. Tidak perlu pikirkan amunisinya, aku punya banyak, kata Jian Cheng. Sementara itu, si robot sedang bicara dengan seseorang. Apakah ini dapat diprediksi? Benar saja, kota Wanghai telah berubah. Sesuatu dunia memiliki sebab dan akibat. Misalnya krisis ekonomi tahun 2150. Dan krisis ekonomi itu datang dari, namun si robot itu mengatakan, diam, aku tidak mau mendengar ceramah dari masa lalu. Aku tidak tertarik mendengar sejarah deduksimu. Seorang pengusahanya peduli tentang masa kini dan masa depan. Dengarkan, mereka sedang bicara. Apa yang kau bicarakan sih? Berpura-pura jadi bodoh ya kau ini. Apa kau tidak penasaran apa yang aku dengar? Aku hanya ingin tahu tentang suasana seperti apa yang dibawa oleh desainermu ke dunia ini. Tidak ada ayah dan anak di mall, investasi gagal dan kemungkinan Wanghai kemudian kehilangan semua chip itu saja. Anda benar-benar berpikiran terbuka ya. Meskipun kamar dagang Crimson berasal dari blok ke-6 kota Wanghai, basisnya di kota Suzhou dan bisnisnya di kota Suzhou dan Lulo. Aku selalu setuju dengan strategi ayahku untuk tidak ikut campur dalam situasi lokal. Hanya dengan berpegang teguh pada identitas pengusaha, kami mendapat manfaat lebih besar. Namun seseorang berkata, Tuan Chow, ada masalah. Seseorang menyela. Bagus sekali, aku sudah cukup lama duduk di sini. Waktunya untuk pergi. Bagaimana dengan formula obat-obatannya? Oh, benda itu ya. Ambillah, semuanya ada di sini. Selamat menikmati. Marshall, mengapa Anda menghilang di halaman 5+11? Apakah Anda panik? Aku mendapatkan beberapa amunisi. Aku mencari amunisi, kau tahu. Lalu si Jian Cheng pun langsung menggunakan rudal yang baru dikembangkan oleh si pengembang rudal. Ini sangat mengejutkan, berapa banyak bom yang telah dilemparkan. Perang seperti ini membakar kota-kota. Apakah ini tidak akan apa-apa? Perang benar-benar membakar uang, bukan? Marshall, apakah kita masih punya cukup uang? Tentu saja, aku tidak kekurangan uang. Sementara itu, pusat olahraga GIASI terlihat. Si mutan sedang mengobrol dengan seseorang. Sepertinya dia adalah manusia dan ketua gereja senja. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa kita harus mundur ke barat secara strategis. Orang-orang ini tidak mudah dihadapi, kau tahu, dan para pedagang di Hangzhou lebih baik untuk menggertak mereka saja. Mutan tidak akan mundur, kata si mutan. Kita tidak akan pernah kompromi pada manusia yang lebih rendah. Kami akan menghancurkan mereka, kemudian memasukkan penggiling daging dan menjadikan mereka sosis. Kapan orang-orangmu datang, kata si mutan. Terlihat kota-kota masih terbakar api dan masih terbakar karena ledakan rudal. Berapa lama perkiraan api ini akan padam? Jika tidak hujan, maka khawatir saya akan padam besok ya, paling besoklah. Namun ya, kesialan pun terjadi. Hujan malah turun. Para mutan ini beruntung sekali. Telah turun hujan. Marshall, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, karena telah turun hujan, maka
kita tidak bisa mengendalikan api lagi. Maka kalau begitu kita akan secara langsung serang. Pasukan kita akan menyerang. Lalu pasukan Jian Cheng pun langsung menyerang. Dar. Dan dibalas oleh para mutan. Para mutan melawan beberapa robot juga. Bagaimana garis depannya? Bertarung dengan hebat, sangat menyenangkan bertarung di tengah hujan. Ini sudah tahap akhir, hujan akan berhenti. Itu adalah tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah pendukungan Jiaxi, 1000 orang tersisa untuk berjaga. Orang-orang dari Federasi Pedagang Hangzhou dapat mengirim orang untuk situasi dan mengecek situasi mereka. Itu sangat bagus melihat dari keadaan medan perang. Ini diperkirakan mereka tidak akan menggerakkan pasukan mereka. Baiklah, semuanya istirahat selama 1 hari. Kita akan kembali besok. Apa yang terjadi bukanlah perang terjadi terhenti, namun terjadi setelah suatu ledakan. Dar, apa yang terjadi? Marshall, lihat apinya berubah hijau. Apa? Hijau. Itu Yajing, orang-orang dari gereja senja telah datang, kata si Marshall. Terlihat beberapa orang sedang menembak. Kalian orang-orang yang tidak beriman harus mati. Tembak. Dar. Terlihat orang-orang dari gereja senja yang menggunakan kostum Dajjal. Marshall, Anda tidak perlu pergi ke garis depan. Aku tidak nyaman di belakang. Para prajurit garis depan telah mengirim pesan bahwa mengatakan musuh telah dibereskan. Orang-orang kami mencapai pintu masuk pusat olahraga. Itu sarang mutan, Marshall, sangat berbahaya. Ayolah, berhenti bicara dan masuk ke mobil, kata si Jian Cheng. Marshall, jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang harus katakan pada Nona Sun Jiao? Shogang, kau seperti ibu mertuaku saja. Ayolah Marshall, aku berkata seperti ini. Kata khawatir. Saya dapat memahami keinginan Anda pergi kembali dan perang dan membunuh musuh, tapi aku juga ingin bertarung denganmu, Marshall. Baiklah, kalau begitu aku akan jalan di depan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Marshall, tolong ikuti aku. Namun, suatu ledakan terjadi. Sesuatu terjadi di gedung olahraga. Perhatian, ledakan tak dikenal terjadi di pusat gedung olahraga. Apa yang terjadi? Rupanya itu adalah si bos gereja senja. Aku ingin melihat bos kalian. Namun si robot, tangkap dia, jongkok di tanah. Dasar kalian tidak tahu malu, begitu caramu berbicara pada dewa. Jongkok di tanah, sudah kubilang. Namun dia menggunakan telekinesisnya, menggerakkan besi. Lalu dar, menyerang robot itu. Saat dia akan menyerang lagi, bunuh dia, berhenti. Akhirnya kita bisa bicara. Rupanya Jian Cheng telah muncul di sana. Perkenalkan, namaku Bos Universe. Kau juga bisa memanggilku Dewa. Dewa katamu. Apa kau serius berkata seperti itu? Benar-benar tidak sopan kau, Jian Cheng. Apa maksudmu? Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkan roket cluster yang tidak terarah sejauh itu. Saya tahu tidak ada negara yang akan menggunakan hal seperti itu. Itu rahasia, kata si Jian Cheng. Inspirasi dari sejarah teknologi lama bukan berarti tidak berguna, bukan? Setelah itu, bagaimana cara kau melakukannya? Apa maksudmu? Kau tahu telekinesis, bagaimana kau melakukannya? Tampaknya Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan. Lupakan, karena kau menjawab pertanyaanku, aku akan menjawab pertanyaanmu. Pernahkah Anda mendengar tentang kode genetik tersembunyi? Mengapa Anda menunjukkan ekspresi seperti itu? Saya yakin kau telah mendengarnya. Itu adalah telah diaktifkan lapisan kedua. Apakah sudah mencoba membuka kunci lapisan ketiga? Lapisan ketiga, kata Jian Cheng. Ya, benar. Kode tersembunyi ada kemampuan kemampuan yang pernah dimiliki oleh nenek moyang manusia dalam evolusi, tetapi akhirnya hilang. Alasan kehilangannya bukan karena kemampuannya rumit atau lemah, tapi karena terlalu overpower. Jadi alam tidak seimbang. Lihatlah kemampuan seperti ini sambil menghentikan hujan yang ada di dekatnya. Ini hanya penggunaan lain dari partikel Klein melakukan gangguan terhadap fenomena fisik 3 dimensi. Jika kemampuanku kemampuanmu berasal dari partikel Klein, induksi gangguan dan kontrol jadi seperti yang Anda lihat. Aku bisa membuat momentum berhenti beberapa tanpa alasan, dan background magnet yang tidak ada di garis tipis tidak terkunci ke lapisan 3 ini adalah Dewa Dunia. Bagaimana awalnya aku bermaksud menggunakan 121 bom hidrogen di tubuhku untuk mengancam Anda, untuk menghilangkan Anda atau keluar dari Anda. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku menghargai kemampuanmu, Jian Cheng. Bagaimana jika kau bergabung denganku? Bagaimana keinginan kekuatan seperti itu menyingkirkan gurun tandus ini? Aku akan memberimu kemampuan untuk mengendalikan alam, kata si bos, kata si dewa.
Anda tidak punya pilihan. Aku telah mengaktifkan 121 kristal dalam tubuhku. Jika aku terjadi sesuatu padaku, maka aku akan meledak beberapa blok dan mungkin juga pangkalanmu akan terkena. Jawaban Anda bagaimana? Cepat serahkan tanganmu dan jabat tanganku. Jangan ragu, kata si dewa. Lalu mereka pun saling bersambut tangan. Mata anak ini mengerikan, dan setelah mereka berjabat tangan, sesuatu terjadi pada si dewa. Apa yang terjadi? Pakaianku, mantelku hilang. Bagaimana mungkin ini? Setelah itu cincinku juga. Di tengah ketidakpastian semua itu, Jianceng mengambil pisau dan menebas si bos atau si dewa, membuntungkan tangannya. Sepertinya aku membuntungkan tangan dewa ya. Tidak mungkin, kristal darahku. Kau tahu apa yang kau lakukan? Jika kau membunuhku, maka aku akan meledak dan membunuh kita semua. Saat kendaliku hilang, akan aktif dan ledakan semua akan mati bersamaku. Mati bersamamu itu tidak akan terjadi. Itu tidak mungkin. Kau tahu kenapa? Maka akan kukatakan padamu tentang perlindungan 071. Atau mengapa kau memilih Shioru? Maksudmu pembunuhan yang dikirim untuk membunuhmu? Ya benar, kau tahu Shioru masih hidup. Dia masih hidup sehat walafiat. Itu tidak akan terjadi. Kurangi omong kosong. Berhentilah padaku dan semuanya jelaskan padaku. Kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan. 071 perlindungan di sana. Spesimen hidup serikat Pak. Spesimen? Ya, kurang lebih dari 500 orang yang selamat dari ada kode keabadian tersembunyi. Keabadian, apakah kau menemukannya? Coba tebak. Kalau begitu, bunuh saja aku untuk membuktikannya. Apa maksudmu? Kurangi omong kosong berdasarkan nilai informasi yang kau pernah berikan. Mempertimbangkan untuk memberikan kau hidup adalah 1%. Kau tahu? Apa kau pikir bisa membodohiku? Kata si dewa. Kau sekarang memiliki dua opsi, bunuh aku atau kehilangan semua petunjuk. Biarkan aku hidup untuk keabadian petunjukmu. Begitulah. Namun saat mengatakan semua itu dan teng, kepala Jianceng tiba-tiba saja berdengung dengan keras. Lalu dia kehilangan kesadarannya. Lalu Jianceng pun pingsan begitu saja. Sudah berapa lama aku pingsan? Tunggu, di mana ini? Ruangan kosong. Apa ini ruangan penyimpananku? Bukankah itu lubang hitam? Ada apa itu? Ada apa ya di dalamnya? Namun ternyata ruang ini bukan persegi atau bulat. Sebenarnya lubang itu menyusut. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ini, tapi aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Jianceng pun menyentuh lubang hitam itu, dan lubang hitam itu menyebar dan membesar. Apa yang terjadi? Marshal, halo Marshal. Kumaha Marshal? Marshal, Anda sudah bangun? Di mana ini? Ini adalah kota Senggang, Marshal. Sesuai instruksi Anda, saya meninggalkan 1000 tentara yang ditempatkan di Jiaxi, kemudian bergegas kembali ke kota Wanghai dengan lapis baja. Bagaimana dengan perangnya? Ya, kita menang, Marshal. Anda harus berhenti melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Jika terjadi sesuatu pada Anda, maka aku tidak bisa menjelaskannya pada Nona Sun. Lupakan itu, akan kuusahakan. Terima kasih. Jika aku tidak melempar 121 ke ruang penyimpanan, maka kau pasti akan terjadi ledakan di sana dan menjadi abu. Ngomong-ngomong, apakah kau melaporkan aku pingsan? Tidak, Marshal. Hentikan itu pelaporan. Jangan sampai ada orang yang khawatir tentangku. Baik, apa yang terjadi pada pemimpin gereja senja? Kami telah tiba di sana dan kehilangan banyak darah. Dia sudah hilang di sana, tapi kurasa dia sudah mati. Dengan keadaannya seperti itu, aku tidak bisa menjelaskan pada Yoru dan merahasiakan 027 telah menjadi petunjuk yang hilang. Sugang, baiklah, kau boleh pergi, aku akan istirahat. Baiklah, sementara dia pergi, aku akan memeriksa ruang penyimpanan terlebih dahulu. Lalu Jianceng pun masuk ke ruang penyimpanan 10 kali lebih besar. Rupanya ledakannya dari 121 subkristal yang dimiliki oleh si dewa ya, atau bos gereja senja, dipindahkan ke ruang penyimpanan, dan ledakan itu masih ada di sana. Rasanya masih berkembang dengan laju yang lama. Ini seperti alam semesta namun berbentuk miniatur. Mungkin transformasi ruang ini menjadi kunci bagiku untuk memimpin orang lain di masa depan, kata Jianceng. Blok ke-6, pertempuran timur. Apa bantuan belum datang? Mereka sudah berangkat sejak pagi dari kota Senggang, tapi menilai dari kecepatannya seharusnya akan tiba besok.
Ini benar-benar bencana. Sekarang ada serangga besar. Lihat betapa tebalnya kulit itu. Serangga besar itu benar-benar menjijikkan. Tembak, anggota tubuhnya kuat dengan mudah memanjat pagar. Bagaimana nih? Gunakan senjata elektromagnetik cepat. Lalu si Cunan pun mendapat telepon. Halo Cunan, bagaimana menonton kembang api? Bos, lihat itu adalah roket. Rupanya roketlah ditembakkan oleh Jian Cheng dari markas. Itu adalah napalm roket. Itu bagus, dari mana Marsha mendapatkan banyak bom seperti ini? Akhirnya krisis itu pun telah teratasi. Namun